Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu untuk belajar bersama-sama pada mata kuliah Pengantar Manajemen. Kali ini, saya akan membahas subbab Pengantar Manajemen dengan judul Sejarah Perkembangan Manajemen. Pada presentasi kali ini terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama adalah pendahuluan, membahas mengenai latar belakang dan tujuan. Bagian yang kedua, isi chapter, membahas tentang gambaran isi chapter. Bagian yang ketiga, berisi pembahasan, membahas berbagai isi bab yang direview. Kemudian bagian yang keempat, yaitu penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kita mulai bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Manajemen yang sekarang ini kita kenal sebagai ilmu, ternyata melalui perjalanan yang sangat panjang sebelum akhirnya diakui sebagai salah satu disiplin ilmu. Banyak pakar manajemen mengemukakan hasil pemikirannya pada zamannya. Awalnya, orang menyamakan pengertian istilah administrasi dan manajemen. Namun pada akhirnya, keduanya mempunyai arti yang tidak sama, masing-masing berdiri sendiri. Saat ini, ilmu manajemen dibutuhkan di setiap sendi kehidupan. Suatu organisasi dapat mencapai tujuannya jika menerapkan manajemen dengan benar. Kita mengenal tokoh-tokoh manajemen. Di antaranya yang pertama adalah Henry Fayol. Dengan sumbangan pemikirannya berupa 14 prinsip manajemen. Kemudian yang kedua adalah Luther Gulick dengan 5 fungsi manajemen. Kemudian yang ketiga adalah Max Weber yang mengemukakan konsep birokrasi dalam organisasi. Mempelajari sejarah perkembangan manajemen bertujuan agar kita memperoleh gambaran tentang manajemen yang telah berlangsung pada masa lalu. Selain itu, kita mengetahui bagaimana manajemen berkembang, prinsip-prinsip apa yang dikembangkan pada masa lalu, serta bagaimana manajemen berlangsung pada saat sekarang. Dengan demikian, kita dapat mengetahui arah pertumbuhan manajemen dan membekali diri kita dengan keahlian-keahlian yang diperlukan di masa yang akan datang. Lebih detail lagi, pada bab ini kita akan belajar tentang 1. Administrasi dan manajemen. Yang kedua adalah perkembangan manajemen. Dan yang ketiga adalah evolusi teori. Awalnya, administrasi dan manajemen diartikan sama, karena administrasi berasal dari kata administration dalam bahasa Inggris, yang bentuk infinitifnya adalah to administer, yang diartikan sama dengan to manage atau mengelola, atau to direct atau menggerakkan. Nah, pada perkembangannya, administrasi cenderung diartikan pada istilah
tata usaha. Perbedaan antara administrasi dan manajemen. Kita tinjau dari administrasi terlebih dahulu. Secara filosofis, administrasi bersifat melayani. Secara cakupan atau bidang yang diurusi, pada administrasi itu melayani semua sumber daya organisasi, baik yang berbentuk manusia maupun yang berupa material. Berdasarkan titik fokusnya, pada administrasi menekankan bagaimana menstrukturkan semua komponen organisasi yang jelas, bukan hanya pada manusianya saja. Kita tinjau pengertian manajemen. Secara filosofis, manajemen berorientasi pada profit atau keuntungan. Berdasarkan cakupan yang dibahas, manajemen lebih mengutamakan mengurusi manusianya. Sedangkan pada titik fokusnya, fokus kerja manajemen adalah manusianya, otomatis dengan pekerjaan manusia. Terdapat banyak versi sejarah perkembangan manajemen yang dapat kita bedakan menjadi 3 bagian. Perkembangan manajemen menjadi 3 periode, yaitu 1. Perkembangan awal manajemen tahun 1200-an sebelum Masehi yang ditandai dengan adanya praktik manajemen seumur hidup atau seumur peradaban manusia. Yang kedua, manajemen ilmiah, yaitu pada tahun 1900-an hingga tahun 1920, yang ditandai munculnya Frederick Winsor Taylor sebagai bapak manajemen ilmiah. Yang ketiga, manajemen modern yang ditandai dengan munculnya bapak manajemen modern, yaitu Henry Fayol. Pembagian ini hanya berhenti sampai kemunculan manajemen modern awal. Artinya, pasca hingga saat ini, dalam perspektif pendapat ini masuk ke masa manajemen modern. Pendapat yang kedua, ada periodisasi perkembangan manajemen dalam 2 masa. Yang pertama, praktik manajemen sebelum abad Masehi, yaitu manajemen alamiah atau manajemen tradisional. Yang kedua, manajemen sebagai ilmu atau manajemen modern yang terbagi menjadi manajemen ilmiah atau scientific management, teori organisasi klasik atau classical theory, manajemen dengan orientasi tugas, dan manajemen dengan orientasi hubungan manusia atau behavioral school. Klasifikasi ini juga hanya berhenti di manajemen modern, walaupun di dalamnya masih dibedakan lagi, tetapi juga sama sudah berhenti sampai dengan manajemen hubungan manusia. Pendapat yang ketiga, membagi sejarah perkembangan manajemen menjadi 3 tahapan. Tahap pertama, tahapan prasejarah. Selanjutnya, tahapan sejarah, kemudian zaman modern. Yang menarik dari ketiga pendapat di atas, sama-sama mengakui periode pertama perkembangan manajemen sebagai periode praktik manajemen. Pendapat pertama menyebutnya sebagai
Perkembangan awal manajemen pada tahun 1200-an sebelum Masehi ditandai dengan adanya praktik manajemen seumur peradaban manusia. Pendapat kedua sebagai praktik manajemen sebelum abad Masehi atau manajemen tradisional. Pendapat yang ketiga sebagai tahapan prasejarah. Artinya, ketiga pendapat di atas mengakui bahwa sejarah perkembangan manajemen dimulai dari praktik manajemen dalam kehidupan manusia. Artinya, keberadaan manajemen dalam wujud praktik merupakan realitas empirik yang tak terbantahkan, namun belum diolah menjadi sebuah ilmu. Manajemen cenderung menjadi praktik yang menyesuaikan dengan penguasaan si pelakunya, sehingga di tahap ini sesungguhnya manajemen juga disebut sebagai seni. Seni dari manajer dan administratornya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang evolusi teori atau teori evolusi. Di sini artinya manajemen yang sudah menjadi ilmu. Jadi sedikit berbeda dengan sejarah perkembangan manajemen yang dimulai dari praktek manajemen. Proses perkembangan atau evolutif atas teori manajemen hingga saat ini bisa dilihat dari 5 sisi, yaitu 1. Dominan, merupakan aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Pengkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Yang kedua adalah divergensi, yaitu di mana ketika aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran-aliran lainnya. Yang ketiga adalah konvergensi, menampilkan aliran dalam satu bentuk yang sama, sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Perkembangan seperti inilah yang sudah terjadi sekalipun bentuk pengembangannya tidak seimbang, karena masih terlihat bentuk dominan dari satu mazhab terhadap yang lain. Yang keempat, sintesis, berupa pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran-aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Kelima, proliferasi, merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang baru yang memusatkan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu. Wren dan Bedian membagi evolusi pemikiran manajemen dalam 4 fase. Fase pertama, pemikiran awal. Fase kedua, era manajemen sains. Fase ketiga, era manusia sosial. Dan fase keempat, era modern. Selanjutnya, klasifikasi teori manajemen akan dijelaskan sebagai berikut. Aliran-aliran pada klasifikasi teori manajemen. 1. Aliran klasik. Aliran ini mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Kedua, aliran perilaku. Aliran ini sering disebut juga aliran manajemen hubungan manusia. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen memahami manusia. Yang ketiga,
aliran manajemen ilmiah. Aliran ini menggunakan matematika dan ilmu statistika untuk mengembangkan teorinya. Menurut aliran ini, pendekatan kuantitatif merupakan sarana utama dan sangat berguna untuk menjelaskan masalah manajemen. Yang keempat, aliran analisis sistem. Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya. Yang kelima, aliran manajemen berdasarkan hasil. Aliran manajemen berdasarkan hasil ini diperkenalkan pertama kali oleh Peter Drucker pada awal tahun 1950-an. Aliran ini memfokuskan pada pemikiran hasil-hasil yang dicapai, bukannya pada interaksi kegiatan karyawan. Yang keenam, aliran manajemen mutu. Aliran manajemen mutu memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Berdasarkan evolusi teori manajemen dapat terlihat dalam tahapan waktu dan perubahan teori yang dihasilkan oleh manajemen sebagai ilmu, yaitu tahap 1 adalah tahap manajemen ilmiah dan manajemen administratif. Dengan kemunculan utamanya adalah manajemen ilmiah dan manajemen modern. Manajemen ilmiah atau scientific management sebagai manajemen yang diakui sebagai ilmu dan manajemen administratif sebagai manajemen modern. Kedua jenis dan masa manajemen ini karena awal muncul sebagai ilmu sering juga disebut sebagai manajemen klasik. Kontribusi utama dari manajemen ini adalah teori spesialisasi pekerjaan, masa dan beban kerja, metode ilmiah dan manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan prosedur dan birokrasi dalam organisasi. Teori ini mempunyai kelemahan, kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Pada tahap yang kedua adalah manajemen relation atau manajemen hubungan manusia. Sebagai kelanjutan dari manajemen tahap 1, maka kelahiran manajemen human relation berangkat dari upaya mengatasi kelemahan yang ada dalam teori manajemen ilmiah dan modern yang berakibat terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Pada manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat dengan mudah diramalkan perilakunya karena sering juga tidak rasional. Oleh sebab itu, para manajer perlu dibantu dalam menghadapi manusia melalui antara lain ilmu sosiologi dan psikologi, dan yang terkenal dimulai dari studi Hawthorne, kemudian teori relasi manusia dan teori perilaku kontemporer. Dalam studi Hawthorne menghasilkan teori perhatian, yaitu pekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan. Kemudian dihasilkan pula teori penerimaan sosial, di mana pekerja akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial. Kemudian teori relasi manusia, teori yang dihasilkan oleh hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow dan teori XY dari Douglas McGregor. Terakhir adalah teori perilaku kontemporer yang menghasilkan teori bahwa
Perhatian pada perilaku pekerja yang disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Kedua adalah melahirkan konsentrasi ilmu perilaku organisasi. Jadi, hal yang relatif evolutif di masa ini adalah mulai diperhatikannya aspek kemanusiaannya manusia oleh manajemen. Aspek kemanusiaan ini memberi pengaruh terhadap kinerja pekerja. Tahap yang ketiga adalah manajemen kuantitatif. Ini menggunakan model-model matematis utamanya dalam kegiatan bisnis dan industri dan pendekatan kuantitatif. Jadilah manajemen kuantitatif yang di dalamnya dikelompokkan menjadi manajemen sains dan manajemen operasi. Manajemen sains menghasilkan teori penentuan jumlah teller dalam sebuah bank, peramalan atas volume penjualan, dan lain sebagainya. Sedangkan manajemen operasi menghasilkan teori untuk menghitung efisiensi organisasi dengan menggunakan analisa break-even, point teori, dan sebagainya. Hal yang relatif evolutif dari manajemen ini adalah digunakannya teori kuantitatif baik dari model-model matematis maupun pendekatan kuantitatif untuk menghitung sampai meramalkan efisiensi organisasi. Kemudian tahap yang keempat adalah manajemen kontemporer, di mana masa ini sudah berkembang teori sistem, teori kontingensi, teori keterlibatan dinamik, layanan ekonomik, globalisasi, teknologi informasi, mutu, dan lain sebagainya. Hal evolutif dari ini adalah ada aspek-aspek penting yang mempengaruhi kinerja organisasi sekaligus menjadikannya sebagai perspektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi tertentu dengan memenuhi karakteristik dan perspektif tersebut sekaligus mengkompromikannya dengan karakteristik awal dari organisasinya. Berdasarkan paparan yang sudah dituliskan, maka dapat kita simpulkan bahwa ulasan bab sejarah manajemen ini sebagai berikut. Yang pertama, manajemen dan administrasi mempunyai makna yang berbeda. Yang kedua, manajemen adalah sebuah ilmu yang dalam perkembangannya melalui tahapan-tahapan sejarah. Yang ketiga, periodisasi pendapat pertama membagi perkembangan manajemen menjadi 3 periode. Kemudian ada juga yang membagi periodisasi menjadi 2 bagian. Kemudian ada yang membagi periodisasi menjadi 3 bagian yang bisa disimak pada paparan hari ini. Kemudian teori evolusi manajemen sebagai ilmu dimulai dari praktik manajemen. Dengan demikian, kita sudah mengetahui sejarah perkembangan manajemen yang mula-mula bukan sebuah ilmu, sekarang ini bisa digolongkan menjadi sebuah disiplin ilmu. Kemudian dari buku yang diambil, maka ada rekomendasinya bahwa penjelasan teori pada buku ini sangatlah detail, sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri rangkaian peristiwa yang ada di buku. Kemudian konten buku sangat lengkap, dan buku ini termasuk buku yang baru karena diterbitkan pada tahun 2020, berarti sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Dan tata letak huruf menarik sehingga nyaman untuk dibaca dan hampir tidak ditemukan kekurangannya. Demikian presentasi pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.